Halo semua, jadi di video ini kita akan belajar mengenai pemindai port untuk mendeteksi port terbuka. Jadi port itu diibaratkan seperti pintu virtual di komputer ya teman-teman. Nah, nanti pintu virtual ini memberikan komputer lain untuk untuk mengakses atau berinteraksi dengan komputer kita. Nah, seperti itu. Cara kita mungkin bisa langsung saja ya. Kita ke pertanyaan pertama atau instruksi pertama. Jadi di instruksi pertama kita disuruh untuk mengetikkan nmap localhost. Nmap. Nah, di sini ada 3 port yang terbuka ya teman-teman. Ada 21, ada 22 sama 23. Kebetulan ini port TCP. Baik, di pertanyaan selanjutnya, kita disuruh untuk memberikan deskripsi layanan yang terkait dengan setiap port yang terbuka. Nah, ini kan yang terbuka ada 21, ada 22, sama 23, teman-teman. Nah, deskripsinya itu apa? Jadi, untuk yang port 21 ini dirancang untuk mengirim dan menerima file dari satu host ke host lainnya. Untuk port 21. Nah, untuk port 22 itu digunakan untuk mengakses komputer lain dari jarak jauh dengan cara yang aman, teman-teman. Nah, untuk yang port 23 ini mungkin sama dengan port 22 ya. Tapi ini tuh ya sama dengan port 22 itu untuk mengakses komputer lain dari jarak jauh. Tapi ada kekurangannya. Di sini itu di port 23 itu eh, datanya itu tidak dienkripsi. Jadi di port 23 ini memiliki kekurangan. Datanya itu bisa dibaca oleh siapapun. Ini untuk port 22. Nah, sudah untuk pertanyaan ini, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa kerentanan yang terkait dengan masing-masing port terbuka ini? Nah, untuk kerentanan sendiri, di port 21 ini, dia itu seperti port 23 ya teman-teman. Jadi di port 21 itu tidak dienkripsi datanya, sehingga informasi seperti username itu bisa disadap. Untuk port 22, jadi untuk di port 22 itu, ya mungkin di port 22 itu relatif aman teman-teman. Tapi itu tidak menjamin.
karena penyerang bisa saja menyerang di port 22 ini. Nah, bisa saja di sini itu penyerang itu menggunakan teknik brute force untuk serangannya. Nah, bagi yang belum tahu, jadi serangan brute force ini serangan dengan cara mencoba semua password yang memungkinkan. Jadi semua password itu dicobain semua sampai bisa masuk. Nah, untuk mencobanya itu biasanya penyerang itu menggunakan script otomatis. Untuk port logika sudah disebutkan sebelumnya bahwa di port logika ini datanya itu tidak dienkripsi sehingga bisa dibaca oleh siapapun. Datanya ya. Oke, untuk selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan sudo nmap -su localhost. Kita coba aja. Oke, sudah terbuka. Port UDP apa yang terbuka? Nah, di sini ternyata cuma ada satu ya teman-teman yang terbuka, yaitu port UDP 123. Kita tuliskan, kita copy, kita pasang di sini. Jelaskan tujuan layanan UDP yang dikaitkan dengan setiap port. Oh, jadi karena ini cuma satu, mungkin saya jelaskan cuma satu aja ini. Jadi tujuan dari port 123 ini itu untuk menyinkronkan waktu. Jadi misal menjalankan sebuah proses, nah di port ini itu membantu untuk menyinkronkan dan memastikan prosesnya ya teman di waktu yang tepat. Untuk di port 123 ini dia memiliki kerentanan, yaitu hacker itu bisa dapat mengirimkan banyak paket kecil ke server NTP dan itu bisa memalsukan alamat sumber untuk mengarahkan ke korban sehingga korban bisa terkena balik dengan responser. Itu yang saya dapatkan dari searching tadi ya teman. Baik, untuk selanjutnya kita disuruh untuk mengetikkan nmap ini, nmap min sv localhost. Kita coba aja. Oh, jadi di sini. Oh, ini udah.
Jadi main SV ini digunakan untuk mendeteksi versi yang digunakan saat ini untuk yang digunakan untuk meneliti sebuah kerentarannya. Nah, itu fungsi dari main SV ini, teman-teman. Untuk selanjutnya kita disuruh untuk mengetikkan nmap min a localhost. Kita coba aja. Masih start, mungkin kita tunggu aja ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini digunakan untuk memindai script. Dan juga untuk memperoleh kunci SSH untuk sistem hostnya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja nilai dari kunci host SSH? Nah, dari nilainya itu, kunci host SSH ini digunakan untuk mendapatkan akses dari jarak jauh yang tidak sah ke host target. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, apa saja nilai dari kunci host SSH? Nilai kunci host SSH. Nah, ini jadi kunci host SSH kita bisa copy dan jawab. Jadi ini saya kurang tahu kenapa ini berbeda. Ini ada 3 dan ini ada 2. Kita bisa cek di sini. Nah, udah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penyerang menggunakan informasi ini? Nah, jadi penyerang itu menggunakan informasi ini itu digunakan untuk mendapatkan akses jarak jauh yang tidak sah. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Anda menjaga penyerangan cyber mencuri informasi penting? Nah, mungkin untuk jawabannya, saya bisa jawab dengan mengirim password melalui telepon, SMS, atau email. Baik, sudah semuanya. Ini ringkasan tadi. Jadi baik, untuk video ini mungkin dapat diakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.